Nggak percaya kayaknya. Iya, beneran, salah beli. Tepatnya beli nggak sesuai keinginan atau nggak sesuai ekspektasi. Kalian nggak usah happy dulu. Gua kan juga manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kelalaian. Tak elah. Kali ini gue mau bagiin sama kalian kesalahan-kesalahan beli topi seorang Bang Kiki. Yang dalam perjalanan topi-topiannya, ada yang beli topi aneh, salah tim logo, salah ukuran, dan beberapa kesalahan lainnya. Jadi, kalian yang duluan tahu deh. Sebelum seperti sekarang, abang kalian ini juga pernah salah beli topi. Kecewa? Ya pastilah. Sebetulnya gue agak ragu untuk bagikan hal ini ke kalian. Bisa jadi nanti terkesan pamer atau norak. Atau bisa jadi sih fine-fine aja. Zaman sekarang kalau di medsos antara pamer dan bagiin info itu batasannya terlihat beda-beda tipis. Tapi gue berharap kalian teman-teman yang nonton video gue itu sudah bijak memilih. Udah tau lah, abang kalian ini kan emang demennya bagikan info dan edukasi. Gue nggak bilang info yang gue bagikan selama ini adalah yang paling benar. Info yang gue bagikan adalah edukasi soal topi-topian. Pengalaman emang mahal, apalagi sampai salah beli. Makanya, gue berharap kalian kalau berburu topi itu sabar, ya. Nggak usah buru-buru, apa yang terjadi sama gue, jangan sampai kejadian sama kalian. Oke, mari kita bongkar dosa-dosa abang kalian ini. Karena memang bukan untuk pamer, nggak usah takut. Topi yang gue bagikan ini akan menjadi topi termahal jika dihitung berdasarkan kurs USD hari ini. Topi apa sih sampai segitunya, Bang? Ini, topinya tuh ini. Topi ini mereknya Statesman, tipenya Deluxe Pure Felt Hat, ya. Bikinan Australia, shippingnya langsung dari US, ya. Luarnya sih masih dalam kondisi good shape abis lah ya. Cuman sweatbandnya ini di dalam nih udah mulai pecah-pecah karena ini kulit asli, ya. Nah, fur felt atau fur felt itu topi yang kalau dipegang itu rasanya kayak pegang bulu binatang. Ini ribet bikinnya. Asal tahu aja, topi seperti ini mirip dengan yang dipakai para koboi-koboi zaman dahulu. Singkatnya, dibikinnya ini sejumlah besar bulu-bulu binatang seperti berang-berang, kelinci, rusa, dan lain-lain ya. Bulunya ya, rambut bulu ya. Dikumpulin, dibersihin, direndam, terus dipres sampai jadi lembaran. Ya. Baru setelah udah jadi lembaran, dipres dengan bentuk lonjong seperti ini, baru dirapiin, dikasih ornamen, dan jadi topi seperti ini. Itu yang namanya Pure Felt Hat, ya. Terasa memang kayak bulu hewan. Tadinya gue pikir ini bener-bener leather ya, tapi ternyata gue sebelum bikin video ini gue cek lagi, ternyata fur felt itu ya seperti itu. Ini bulu nih sebetulnya dikumpulin di press. Kenapa lo bilang termahal, Bang? Itu pasti pertanyaan kalian gitu kan. Oke, topi ini gue order dulu ya, seharga 175 US ya. Tetapi pada masa tahun 90-an itu kursnya masih 2.500 lah ya. Kebayang kalau hari ini kan 175 US ya bisa berapa juta ya. Terus kenapa gue beli? Nah, pada masa itu ya, beneran gue tuh lagi kegilaan sama film Indiana Jones. Dan sequel-sequelnya lah ya. Maklum anak tahun 80-90-an ya. Kan Indiana Jones tuh kalau berpetualang selalu pakai topi ya. Topi dia itu adalah Stetson Temple Fedora. Linknya gue taruh di bawah aja ya. Sumber yang gue punya masa itu hanyalah cuma katalog dari US Cavalry. Nggak kayak sekarang di internet juga mau belanja apa juga bisa ya.
Nah, masalahnya US Cavalry atau katalog itu, perusahaannya tuh udah bangkrut di tahun 2013. Nah, dengan shipping cost yang lumayan mahal ya dari US dan lama, karena topi Stetson itu lagi booming juga, harganya tuh kalian bisa tebak ya, melejit juga. Mungkin saat itu udah 250 USD lah. Menurut gue nggak worth it juga ya. Jadi karena harganya segitu tinggi, gue nggak berani lah ya. Takutnya juga hilang juga. Singkat cerita, gue pilih aja yang lebih hemat lah ini, 175 USD ya, sekitar kalau di kurs ya, dengan pengiriman yang 3 bulan, sekitar 500.000 lah ya, dikirim lewat laut. Nah terus, kenapa jadi sisi kelam, Bang? Ya iya inilah, topi harga segitu ya, dari US langsung. Ukurannya salah. Karena gue sok tahu, ngukur kepala gue, hitung sana, hitung sini, berasa kayak beli sepatu lebihin dikit ya. Gue mutusin untuk tambah size. Jadi yang ada topi ini tuh longgar banget dan nggak ngeplak istilahnya ya. Jadi kalau 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 dia pas sebetulnya enak, topi ini asik ya gitu. Ya tapi lah udah kepalang tanggung, disimpan aja sampai sekarang nih, mungkin udah 20-an tahun lebih ya. Nggak nyangka hari ini gue bisa juga bagikan sama kalian. Ya, aneh judulnya ya. Topi terunik tapi nggak berani dipakai. Nah, perlu gue ingetin sebelumnya, topi ini nggak ada hubungannya dengan rasisme ya teman-teman ya. Jadi gue cuman bahas aja, tapi yang gue share ini adalah ini topinya. Confederation Sweat Cappy Caps ya. Topi apaan tuh bang? Kenapa urusan sama rasisme? Oke, gue ceritain ya kisahnya. Topi ini datang bareng topi yang tadi ya, Deluxe Fur Felt Hat ya. Bedanya seinget gue, ini relatif tidak mahal. Pun kalau di kurs hari ini, harganya saat itu 19 USD. Di hari ini pun harganya berkisar 300 ribuan lah ya. Tapi tahun 90-an dengan kurs 2.500, ini topi harganya 50-an ribu. Uniknya, buat info ke kalian, ini adalah topi prajurit pada Perang Saudara Amerika atau Civil War tahun 1961 sampai 1965. Yes, Perang Saudara Amerika yang memperjuangkan persamaan hak asasi manusia, terlepas apa warna kulit dan keturunannya. Pihak yang berperang ada pasukan Union yang kontra perbudakan dengan seragam biru tua, dan pasukan Confederation yang pro dan mempertahankan perbudakan dengan seragam abu-abu seperti ini. Karena gue tahu Confederation Army itu kalah, ya gue iseng pilih yang ini aja ya. Size-nya pas, 7/8 seperti New Era gue awal-awal. Materialnya full kulit, semua bagian, sampai di visornya. Ya. Ini sampai hari ini, ya kondisinya masih mint banget. Nggak ada cacatnya selain agak kotor. Bahkan gue masih ada labelnya. Ya, keren kan? Minat? Sorry, nggak dijual. Terus, kalian pasti nanya, kenapa nggak berani pakai? Ya, seperti yang gue sampaikan tadi, pasukan Confederation ini adalah pihak yang mau tetap adanya perbudakan. Kalau di Jakarta pakai, mungkin nggak ada yang tahu, kecuali kalian yang nonton video gue. Kalau pakai di US, bisa jadi urusan ya, kalau ketemu sama warga Afro-Amerika ataupun warga Latin, ya dikira gue tuh rasis dan redneck gitu loh, masih pakai topi beginian. Ya, begitulah kira-kira. Iya bener, tim logonya lumayan banyak ya. Nggak banyak-banyak sekali, tapi gue nggak ngefans, bener ya. Kalian pasti prediksi kalau tipe gue nih, pencinta topi, pasti kalian nebaknya gue itu ngefansnya antara Detroit Tigers, Oakland Athletics, atau Red Sox mungkin ya. Tapi nggak bener. Tim logo terbanyak gue dari koleksi topi gue adalah Cleveland Cavaliers. Ya, apakah Cavalier itu tim favorit gue? Ya enggak. Ya, gue kan nggak demen olahraga ya. Awalnya gue cuma suka
desain logo-logo dan grafisnya, itu aja. Tapi malah keseringan dapat topi titipan, topi diskon, atau enggak best price, sampai akhirnya Cavalier ini ya, tim Cavalier ini, gue punya hingga beberapa. Ya, walaupun nggak banyak, tapi kalian harus lihat ini ya. Beberapa koleksi Cleveland Cavalier gue ya. Ini yang udah sering kalian lihat ya. Ini 5950 marun dari US hand carry ya. Dipilihin sama temen gue, sahabat gue Davin ya. Ini dia yang pilihin langsung dari store-nya. Ini satu ya. Terus ini 950 original fit tulisannya. Angry Bird ya. Snapback. Original fit 950 snapback. Warnanya marun sama hitam. Tapi ini bukan hitam ya. Lebih kepada indigo lah ya. Terus ini gue ada adjustable fit Mitchell & Ness yang mirip kayak 950 ya. Warnanya juga indigo. Bordirannya sih bagus Mitchell & Ness sih. Mitchell & Ness. Terus seperti yang gue pernah bahas dulu juga, gue dapat Cavalier yang flag fit. Jadi dia melar nih. Ada lagi yang unik ya, ini. Gue ada t-shirt Mitchell & Ness ya, raglan ya. Dia ada logonya di sini tuh, Mitchell & Ness. Ini juga dapat di salah satu marketplace ya. Di sale murah banget. Menurut gue sih murah banget ya, karena gue cek ini harganya tidak murah. Dan bahannya tuh lembut banget gitu. Suka gue. Terus yang terakhir, ini yang paling terakhir ya, dari gue dapat, ini adalah Cleveland Cavalier MVP DP dari 47 brand. Udah gitu, ini bukan MVP biasa ya, udah MVP ini DP lagi kan, jarang-jarang nih. Jadi dia lebih identik dengan New Era 950. Terus dia ada Diamond Series-nya. Ini unik banget, gue suka karena gelap. Udah nggak pengen gue beli gitu loh, cuman menggoda aja gitu loh. MVP DP 47 brand, karena gue jarang-jarang punya. Tapi kalian pasti nanya, apakah dengan nambah koleksi ini, gue makin ngefans sama Cleveland Cavalier? Kagak, dan nambah-nambahnya sih biasa aja. Kalau ditanya siapa personil favorit dari Cavalier, gue kagak tahu. Yang penting gue ada topinya. Itu aja. Ini yang paling agak-agak membingungkan. Kalian juga pasti baca judulnya juga, apa mungkin gitu loh. Topi wishlist tapi nggak yakin original. Mumpung lagi rame soal kelebihan bayar, gue juga mengalami hal yang sama. Satu topi yang gue titip dari sahabat gue waktu di US, tepatnya di Austin, Texas ya. Ini adalah ini, Texas Longhorn-nya. Udah beberapa kali gue tayangin ya. Keren kan? Ya kalian biar tahu, topi inilah yang cikal bakal mendorong gue bikin video pertama yang bahas gimana bedain topi New Era yang asli dan yang palsu. Ingat kan? Ya, cek link di sini kalau belum nonton. Kelewatan juga kalau belum nonton, udah setahun lebih. Ya. Nah, ini sekali lagi gue bilang, topi ini belinya di toko Leeds Sporting Goods di Austin, Texas. Pakai USD di Amerika, teman-teman. Harganya, gue kasih tahu sama kalian. Nih, 34,99 USD. Dan teman gue waktu udah sampai Jakarta, ya gue kasih aja lah 40 US. Masa sih teman beliin segitu, gue ada pecahannya 40 US, masa gue minta kembalian 5 US dollar ya, kayaknya nggak masuk akal juga ya. Nah, pas gue udah di tangan topi ini, wah, gue agak-agak sesek di dada gitu istilahnya ya. Pas gue udah cek stiker bundernya ini ya, beda banget
bahannya, kualitasnya, sama nyala warna emasnya dengan New Era asli yang gue punya ya. Cetakannya beda, bahannya beda, kuningnya beda, inner liningnya juga nggak serapih New Era yang gue punya gitu loh. Logonya juga reverse gini ya, walaupun mungkin edisi lama juga banyak yang reverse seperti ini, tapi membuat gue akhirnya menjadikan ini sebagai cikal bakal ngebahas masalah New Era asli dan palsu. Ya, lu lihat aja balang di dalamnya tuh. Dia punya inner liningnya tuh. Gue udah pernah email langsung ke Leeds Sporting Goods ke US, tapi nggak ada balasannya. Jadi udahlah ya, nggak bisa ditukar juga kan ya. Nah, jadi kalau kalian ketipu sama seller lokal, dibilang topinya asli ternyata palsu, masih belum seberapa dibanding abang kalian ini yang dapat topi dari store Leeds langsung di Amerika. Ayo, masih protes? Jadi kalau dapat topi palsu 50-100 ribu ya udahlah ya, amanah buat yang jual, buat kalian juga terima aja ya. Tapi kalau dapat topi palsu sampai bayar 200-300 ribu sih itu kalian yang salah ya. Kenapa nonton video abang kalian ini skip-skip? Yes. Awalnya memang gue taunya nih topi ini discontinue ya. Dan gue juga dapatnya pada masa yang sama sekaligus 3 atau 4 tim gitu ya. Nah, tapi mungkin rezekinya anak soleh ya. Ada ketipu topi palsu, ada yang dapetin topi langka. Nah, inilah style yang gue ngerasa nggak mungkin nambah. 2920. Gue kan udah pernah bagiin ya. Gue adanya topi ini Houston Rockets, Toronto Raptors ya, LA Lakers, Pelicans, New Orleans ya. Yang terakhir ini, gue dapat satu lagi nih ya. Dapat Memphis Grizzlies ya. Terus kalau nggak ada halangan, bulan depan atau tahun depan, gue dapat satu lagi. Ini terakhir gue dapat dari seller sahabat gue. Ntar kalau misalnya gue udah datang lagi satu lagi ya, gue kabarin sama kalian melalui video-video selanjutnya. Kalau dipikir-pikir, style ini kalian kan mungkin ada yang baru tahu. Di seller-seller sekalipun, selama berburu topi mulai dari 2017 ya, dan bahas topi, belum pernah gue ketemu ada yang punya 2920. Dan mungkin sebagian besar dari kalian juga nggak ada yang suka 2920. Gue refresh lagi ciri-cirinya ya. New Era 2920 adalah masuk dalam keluarga fitted ya. Fitted. Ukurannya menurut web S, M, L, XL, double XL, dan seterusnya ya. Ukuran kalian apa? Gue nggak tahu. Pokoknya gue size 7/4 di 5950 cocoknya pakai yang ukuran large ini. Kalau kalian minat, gue juga nggak tahu mau saranin cari di mana. Ya mungkin di seller ini yang gue akan mention di deskripsi di bawah. New Era 2920, crown-nya ceper dan membulat. Peruntukannya bener-bener casual, jadi bener-bener low profile, crown-nya comfort ya, lembek, dan tidak ada kain keras, jadi nyaman dan adem dipakai seharian. New Era 2920, brimnya pre-curve, geng flat brim tuh nggak mungkin akan suka beli topi ini. Ciri khasnya logonya dibuat dengan kayak hot stamp atau cetakan gitu ya, bukan bordir. Dan dengan bahan ininya tuh lemes dan pre-wash, supaya berkesan jadul atau vintage ya. Identitas uniknya yang gue dapat selalu ada striping di crown belakang. Tergantung warna identitas timnya apa, gue pernah bahas lah sebelumnya. Yang unik lagi, semua koleksi gue ini tuh tim NBA atau basketball ya. Jadi, gue juga bingung. Kan tadi gue udah bilang, gue nggak terlalu pengen nambah NBA, tapi kenyataannya gue dapet juga nih, nambah lagi gitu loh. Jadi, gimana dong? Nggak pengen nambah lagi 2920, tapi kalau ada yang nawarin, ya kita tubruk lah. Akhir kata,
semoga info yang gue bagikan ini bisa mencerahkan, menambah wawasan, bikin pengen nambah koleksi topi, atau bikin kalian sakit kepala. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah tim logo, salah-salah ukuran, salah-salah warna. Dan jika berkenan, buat yang belum subscribe nih, bisa ikutan subscribe. Bebas aja mau nyalakan notification kalau dirasa video abang kalian ini oke banget. Ya, bisa juga klik tombol likes-nya. Jika ada pertanyaan, bisa komen di bawah atau langsung ke IG gue, @kaksilitonga. Tapi gue berharap sih, jangan nanya-nanya lagi seller yang mana, alamat seller, beli di mana gitu. Karena udah sering gue sampaikan di deskripsi ya. Topi-topi yang gue tampilkan di sini dan seller yang gue sebut pada video ini, detail bisa kalian cek pada deskripsi di bawah. Supaya nggak ribet bolak-balik nanyain hal yang sama yang udah pernah gue bagiin. Dari gue segitu dulu. Tetap sehat, tetap semangat, jaga jarak, bagikan kebaikan, dan tetap pakai topi.